Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Ardian Saramiarno ya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang berbagai macam pengalaman nih. Konon katanya merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini bisa membuat kantong jebol begitu teman-teman. Apakah benar demikian? Nah, saya akan sharing pengalaman saya juga soal merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini kurang lebih selama 9 tahun belakangan ya. Untuk itu bagi teman-teman yang baru datang, semoga bermanfaat menonton video ini dan jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir. Semoga tetap bermanfaat ya. Nah, bisa dikatakan ini adalah video lanjutan dari postingan saya ataupun uploadan video saya soal mobil Daihatsu Zebra Espas yang konon katanya terkenal karena gampang mogok ataupun mogokan. Nah, banyak banget orang ataupun teman-teman yang berkomentar kalau semisal merawat mobil Daihatsu Zebra maupun Espas ini membuat kantong jebol teman-teman. Apakah benar demikian? Kita mulai dari pengalaman saya pribadi ya. Nanti teman-teman kalaupun punya pengalaman tentang merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini, Anda juga bisa tulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya selama merawat mobil yang satu ini. Nah, kita langsung mulai saja teman-teman. Jadi kemarin saya membuat video ya, ada dua hal kenapa mobil ini terkenal gampang mogok ataupun bisa dikatakan mogokan. Yang pertama karena letak delco ataupun distributor yang ada di bawah, dan konon katanya itu yang menjadi penyebab mobil ini gampang mogokan. Itu bisa iya bisa tidak. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya bisa tonton, untuk linknya Anda bisa lihat di kolom deskripsi ataupun nanti Anda bisa menontonnya setelah menonton video yang satu ini. Jadi ada dua hal saya membahas ya, kenapa mobil ini sering dikatakan mogokan. Yang pertama karena delco ataupun distributor gampang mati kalau misal terkena air. Terus yang kedua karena radiator gampang overheat. Nah, itu salah satu penyebabnya ataupun dua macam kenapa orang takut merawat mobil ini. Dan berawal dari video itu teman-teman banyak yang berkomentar konon katanya mobil ini juga bisa menyiksa kalau semisal kita merawatnya begitu ya, ataupun bisa dikatakan kita bakalan kehabisan banyak uang untuk merawat mobil yang satu ini. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman saya selama merawat mobil yang satu ini. Apa benar sih bisa menghabiskan banyak uang? Kita mulai dari awal saya mendapatkan mobil ini teman-teman. Jadi dulu saya mendapatkan mobil ini itu di tahun 2013. Semenjak itu saya merawatnya kurang lebih sekitar 9 tahunan ya. Untuk part yang sudah saya ganti, yang pertama saya sudah mengganti ban. Terus yang kedua saya mengganti karet support, kemudian shock breakernya sama spiralnya ya. Teman-teman bisa lihat. Untuk spiralnya ini saya menggunakan punyanya Suzuki Futura. Jadi itu yang saya ganti. Kemudian saya mengganti oli mesin. Untuk radiator saya mengoroknya baru satu kali saja selama 9 tahun itu. Selebihnya saya menguras sendiri teman-teman. Kemudian saya mengganti sendiri yang namanya selang bypass T. Itu saya beli sendiri, saya pasang sendiri. Kemudian kampas rem saya sudah ganti ke semuanya ya, keempat roda, dan kebanyakan saya menggantinya sendiri. Terus kemudian laker roda depan, kanan kiri sudah saya ganti semua, dan itu saya ganti sendiri juga teman-teman. Terus yang terakhir kalau nggak salah timing belt dan tensioner. Itu timing belt tensioner saya ganti 2 kali. Untuk timing beltnya, untuk tensionernya baru 1 kali. Selama 9 tahun itu, kurun waktu 9 tahun saya menggantinya 2 kali. Dan yang terakhir saya menggantinya sendiri. Teman-teman bisa lihat linknya yang ada di kolom deskripsi untuk yang belum tahu cara mengganti timing belt. Kemudian knalpot ini untuk mufflernya saya ganti 1 kali teman-teman. Dan kebetulan ini juga sudah potol begitu ya, sudah patah, putus untuk knalpotnya, dan ini belum saya pasang. Walaupun agak menyiksa sih, tapi nggak begitu terlalu. Jadi kalau semisal si knalpotnya tadi nggak disambung teman-teman, pasti kalau mesinnya nggak sehat akan tercium bau-bau yang kurang enak di dalam kabin ya. Apalagi kalau semisal kita bawa orang, itu rasanya nggak enak. Oh ya, sampai kelupaan, kemudian saya pernah mengganti yang namanya aki ini. Aki 1 kali saya menggantinya
Kemudian untuk servis karburasi saya pernah servis kalau nggak salah 3 kali ya selama 9 tahun itu ke bengkel. Untuk busi juga sudah saya ganti teman-teman. Kemudian untuk kabel busi itu kalau nggak salah 2 kali saya gantinya. Untuk delco ini saya sudah mengganti 1 kali. Dan sekarang saya ganti ke platina aja agar gampang maintenance-nya saya bisa melakukan sendiri. Untuk delconya ini karena saya belinya dulu KW teman-teman, jadi harganya nggak begitu mahal, sekitar 400-an ribu saja. Dan sebenarnya sih agak nyesel ya kenapa dulu nggak beli copotan ori aja, karena untuk kisaran harganya kurang lebih hampir sama antara beli KW baru dengan yang copotan ori tapi bekas. Jadi itu gantinya saya nggak berbarengan, saya cicil begitu satu-satu sembari menunggu dana begitu ya. Jadi kita perbaiki step by step, nggak langsung dadakan begitu. Oh ya teman-teman, sampai kelupaan, ini rotak juga sudah saya ganti ya. Kebetulan kemarin saya belinya juga yang KW di toko online, jadi nggak begitu menguras kantong juga. Kemudian ini ganti fan belt ya, baik itu fan belt untuk AC ataupun untuk alternator ini sudah saya ganti juga. Saya beli sendiri dan kemudian saya pasang sendiri teman-teman, jadi gampang banget cara masangnya. Dan karet ini juga saya sudah ganti teman-teman, ini namanya molding ya. Saya ganti 8 karet, baik itu di bagian tengah, pintu tengah ataupun di pintu depan, itu sudah saya ganti semua. Nah, berdasarkan pengalaman itu tadi, menurut saya merawat mobil ini sebenarnya bisa dikatakan sama seperti halnya merawat mobil yang lainnya. Bahkan saya memiliki banyak kemudahan karena partnya itu di samping banyak yang jual, serta harganya juga terjangkau, nggak begitu mahal dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang ya teman-teman. Kalau misal dibandingkan dengan mobil seusianya ataupun bisa dikatakan dengan kompetitornya, barangkali ya 11-12 untuk harganya pasti juga sama-sama melimpah. Jadi baru itu tadi teman-teman yang saya ganti secara mendasar begitu ya, ataupun hal-hal yang penting yang seharusnya kita ganti berkaitan dengan komponen mesin terutama ataupun kaki-kaki, baru itu saja. Oh ya, kelupaan, tirot saya sudah pernah mengganti 1 kali dan juga pernah servis yang namanya setir itu saya ganti cross jointnya, dan kopel juga teman-teman, kopel saya ganti cross jointnya, dan itu nggak begitu mahal sih. Semuanya saya rasa nggak begitu mahal, standar saja untuk biayanya. Dan itu saya bawa ke bengkel ya untuk mengganti cross joint kopel dan juga cross joint setir. Nah, dan ini untuk nota-notanya. Jadi ini ya, kemarin saya baru beli timing belt. Terus ini tahun berapa ini? Ini bikin Boss Worm Steer juga saya sudah pernah. Ini tahun 2019. Saya beli setengah saja ataupun satu saja untuk kampas rem bagian belakang, seal rem, dan juga minyak oli, minyak rem saya juga ini ganti sendiri kemarin. Terus ini biaya ganti oli tahun 2017 teman-teman, 165.000 saja ternyata tahun 2017. Dan ini beli ataupun ganti oli kemarin ya, baru aja habis 250-an. Dan ini apa ya, ini baut lah, baut. Nah ini sok ya, sok KYB yang kemarin saya beli, saya kasih tahu tadi harganya sekitar 460.000, itu tahun 2016. Ini untuk roda depan kanan kiri satu set. Jadi ini masih saya simpan ya, seperti ini, rack end, kampas rem, harganya sekitar segini. Tahun 2016 juga lama, pasti ada peningkatan tiap tahun untuk harganya. Terus ini molding espas, jadi karet penjepit kaca itu ya. Jadi 8 saya belinya, habisnya sekitar 200-an. Terus ini cek sporing dan cek total kaki-kaki kemarin tahun 2017 juga, habisnya 100.000. Paling cuma itu aja teman-teman, yang delco lain sebagainya nggak kesimpan nih kayaknya notanya. Jadi ya normal aja untuk pembelian spare part dan juga perawatannya.
Nah, jadi baru itu tadi teman-teman komponen dasar yang berkaitan dengan kaki-kaki dan mesin yang baru saya ganti selama kurun waktu sekitar 9 tahun ya. Yaitu kaki-kaki saya ganti shock breaker, shocknya itu saya ganti, spiralnya saya ganti, kemudian karet support shocknya itu saya ganti menggunakan ban traktor. Selain itu, untuk roda depan saya sudah mengganti yang namanya kampas rem, kemudian yang namanya laker kanan kiri. Selanjutnya saya mengganti yang namanya cross joint yang ada di setir. Jadi saya rasa nggak begitu menguras kantong teman-teman. Nah, jadi itu tadi pengalaman saya selama merawat mobil Daihatsu Zebra maupun Espace ini selama kurang lebih 9 tahun, jadi ya sama aja, nggak begitu mahal biaya perawatannya, ataupun bisa dikatakan sangat terjangkau dan tidak sampai menguras kantong teman-teman. Itu pengalaman pribadi saya, kenapa sampai dengan saat ini saya masih merawat mobil yang satu ini. Barangkali sekedar berbagi pengalaman saja bagi teman-teman yang mau membeli mobil Daihatsu Zebra maupun Espace. Saya sarankan sebaiknya Anda lebih perfect lagi, lebih teliti lagi dalam hal mengecek mesin ya dibandingkan dengan bodi. Karena untuk mesin kalau semisal bawaannya sendiri sudah sering trouble, apalagi kita harus pasrahkan ke bengkel dan belum tentu juga sesuai dengan harapan kita pada saat mengerjakan. Nah, itu bisa jadi kendala mengapa kita banyak mengeluarkan uang. Jadi sebaiknya teman-teman pastikan kondisi mesin paling nggak 90% kondisinya bagus, baru kita lihat bodi-bodinya seperti apa. Dan saran saya juga bagi teman-teman yang mau merawat mobil bekas apapun itu jenisnya, baik itu mobil sejenis Daihatsu Zebra maupun Espace ataupun mobil-mobil yang lainnya, sebaiknya Anda juga belajar begitu ya, mengerti yang namanya mesin mobil, kaki-kaki dan aksesoris lainnya barangkali, seperti halnya kelistrikan. Jadi teman-teman nanti bisa DIY, do it yourself. Jadi teman-teman sebaiknya juga harus belajar gimana cara memperbaiki si mobil ini, dan Anda juga setidaknya punya dasar-dasarnya. Apalagi kalau semisal kita baru mengenal mobil begitu kan, banyak banget pasti celah-celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab biasanya untuk meraup keuntungan. Kalau bisa kita ganti sendiri aja teman-teman. Jadi itu tadi yang pertama, sebaiknya Anda pilih mesin yang kondisinya 90% oke. Kalau misal baru membeli mobil yang namanya mobil bekas begitu ya. Dan yang kedua, untuk saran saya, teman-teman sebaiknya dikerjakan sendiri. Apabila mengganti ataupun ada kerusakan kecil, nggak perlu dibawa ke bengkel. Itu bisa saving money banyak begitu. Kalau misal sudah parah dan benar-benar tidak mampu, Anda baru bisa bawa ke bengkel. Dan itu juga harus ada perhitungan juga. Nah, terus saran yang ketiga, saran saya sebaiknya teman-teman join komunitas, baik itu di media sosial ya, ataupun di dunia nyata juga nggak masalah, malah lebih bagus. Teman-teman bisa sekalian ngoprek bareng sama yang sudah berpengalaman dalam satu komunitas itu sendiri. Jadi di situ nanti kita bisa berbagi pengalaman, bisa tukar informasi, terus berbagi cara gimana cara membongkar komponen A, komponen B, dan lain sebagainya, gimana cara merawatnya, gimana solusinya. Di situ biasanya banyak banget yang membahas. Jadi di komunitas itu kita bisa sharing, tukar pengalaman, dan itu sangat bagus sekali bagi Anda yang masih awam, karena dari situ Anda bisa mendapatkan banyak ilmu tentunya dan juga banyak saudara. Nah, itu tadi teman-teman video singkat saya tentang apa benar kalau semisal kita merawat mobil Daihatsu Zebra Espace bakalan menguras kantong begitu ya. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman tentang merawat mobil bekas ataupun mobil tua seperti ini, bisa tulis komentar pengalamannya. Tulis di kolom komentar ya pengalamannya. Dan sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kurangnya nanti teman-teman bisa tambah di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan like ataupun tekan jempol ke atas bagi yang menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat update info terbaru dari channel ini. Terima kasih sekali lagi. Nantikan terus video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkadang yang bikin kita boros pengeluaran itu di masalah aksesoris tambahan teman-teman. Seperti halnya audio single din, kemudian di sini ada lampu tisu ataupun tisu di plafon begitu ya. Dan juga aksesoris-aksesoris tambahan seperti ini.